Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gabriela Afriza Ayu dengan NIM 200420116. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Afriza dengan NIM 2004256. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Renaldi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faulia Denisa, NIM 2004-2201. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Regina dengan NIM 2004226. Hukum dalam arti luas dan hukum dalam arti sempit. Berbicara tentang hukum, hal yang pertama kali terlintas di benak kita adalah keadilan yang ditegakkan untuk membenarkan suatu perkara atau suatu permasalahan. Berjuta banyaknya orang ingin mengenyam pendidikan di perguruan tinggi dengan jurusan ilmu hukum ini. Sulit untuk dipungkiri, bagaimanapun banyaknya orang yang ingin bekerja dalam bidang ilmu hukum ini, begitu banyak menghasilkan materi dengan pekerjaan yang begitu ringan. Tapi, jika ditelaah dengan lanjut, sebenarnya bekerja dalam bidang hukum ini sangat dan amat begitu berat. Karena seseorang yang bekerja dalam ilmu hukum harus mampu mempertanggungjawabkan suatu keputusan, baik itu dipandang dari segi kemanusiaan atau dari segi agama. Oleh sebab itu, dibutuhkan pemahaman atas pengertian dari hukum, konstitusi, dan sosial masyarakat. Sebelum membahas materi ini lebih lanjut, kita harus mengetahui pengertian hukum itu sendiri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hukum merupakan suatu peraturan atau suatu adat yang secara resmi dianggap dapat mengikat, yang kemudian dikukuhkan oleh seorang penguasa atau seorang pemerintah. Sedangkan pengertian hukum lainnya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hukum merupakan undang-undang, peraturan, atau sebagainya yang dapat mengatur pergaulan kehidupan masyarakat. Adapun pengertian hukum menurut para ahli, yang pertama yaitu menurut Aristoteles. Menurut Aristoteles, hukum merupakan kumpulan aturan yang bersifat mengikat dan berlaku kepada masyarakat atau kepada hakim itu sendiri. Yang kedua, menurut Samidio. Menurut Samidio, hukum merupakan himpunan peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, berisi suatu perintah, larangan atau izin untuk berbuat dan tidak berbuat sesuatu yang bertujuan untuk melaksanakan atau menegakkan ketertiban yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan yang ketiga, menurut Sajipto Raharjo. Menurut Sajipto Raharjo, hukum merupakan karya manusia berupa norma-norma yang berisikan petunjuk-petunjuk tingkah laku. Yang keempat yaitu menurut Simo Rangkir dan Wurjono Sastro Pranoto. Menurut mereka, hukum merupakan peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib yang dapat menentukan tingkah laku. Yang kelima yaitu menurut Montesquieu. Menurut Montesquieu, hukum merupakan gejala sosial dan perbedaan hukum yang dikarenakan oleh perbedaan alam, politik, etnis, dan faktor lain dalam tatanan kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, hukum dari suatu negara harus dibandingkan dengan hukum dari negara yang lainnya. Hukum dalam arti luas. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman berperilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum, siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Untuk memahami yang dimaksud
adanya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum itu berjalan sebagaimana mestinya. Menurut Ahmad Ali, penemuan hukum dalam arti sempit adalah jika peraturannya sudah ada dan sudah jelas, maka hakim tinggal menerapkannya saja. Sedangkan menurut Sudikno Mertokosusmo memberikan gambaran tentang penemuan hukum dalam arti sempit sebagai suatu penemuan hukum terutama dilakukan oleh hakim dalam memeriksa atau memutuskan suatu perkara. Hukum dan dasar konstitusi. Konstitusi adalah sejumlah aturan-aturan dasar dan ketentuan-ketentuan hukum yang dibentuk untuk mengatur fungsi dan struktur lembaga pemerintahan, termasuk dasar hubungan kerjasama antara negara dan masyarakat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Profesor Bagirmanan mengatakan bahwa konstitusi ialah sekelompok ketentuan yang mengatur organisasi negara dan susunan pemerintahan suatu negara. Selain itu, C.F. Strong juga mengemukakan konstitusi itu merupakan kumpulan asas-asas yang 3 materi pokok, yaitu tentang kekuasaan pemerintahan, hak-hak yang diperintah, dan hubungan antara yang memerintah dengan yang diperintah. Dengan melihat teori-teori tersebut, maka bisa kita lihat Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi tertulis bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia, salah satunya konstitusi modern. Undang-Undang Dasar 1945 bukan hanya memuat struktur-struktur lembaga negara, tetapi juga mengatur tugas dan wewenang lembaga-lembaga. Untuk mencegah agar kekuasaan tidak disalahgunakan, dilakukan pula pembatasan kekuasaan baik dari segi isi maupun waktu dijalankan kekuasaan. Definisi tersebut menjelaskan bahwa bentuk konstitusi yaitu aturan-aturan dan ketentuan hukum untuk mengatur pemerintahan suatu negara. Konstitusi yang digunakan di Indonesia adalah Undang-Undang 1945. Sifat-sifat konstitusi. Yang pertama, membatasi kekuasaan si penguasa dan menjamin hak warga negara. Yang kedua, merupakan pencerminan keadaan masyarakat dan negara yang bersangkutan. Yang ketiga, memberi petunjuk dan arah kemana negara akan dibawa. Yang keempat, sebagai dasar dan sumber hukum bagi peraturan perundangan di bawahnya. Yang kelima, produk politik yang tertinggi bagi suatu bangsa dalam membentuk dan menjalankan negara. Hukum dan sosial masyarakat. Hukum adalah seperangkat aturan yang mengikat dan memaksa masyarakat. Proses pelaksanaannya harus dipaksakan dengan jalan menjatuhkan saksi agar tujuan daripada hukum dapat tercapai. Tujuan hukum memberikan kemanfaatan yang bersifat universal, yaitu bagaimana menciptakan kedamaian dan ketentraman dalam lingkungan masyarakat yang dapat dirasakan secara konkret oleh seluruh lapisan masyarakat. Dalam masyarakat, ada satu keinginan yang ingin dicapai. Kemudian hukum dijadikan sebagai alat untuk mengubah tingkah laku masyarakat agar terbawa ke arah tujuan yang dikehendaki. Keberadaan hukum dalam masyarakat adalah sebagai suatu fenomena yang harus dioperasikan dalam masyarakat. Hukum merupakan aturan yang berlaku dalam masyarakat dengan tujuan untuk menyelesaikan segala konflik yang terjadi dalam masyarakat. Masalah atau konflik sama sekali tidak dapat dihilangkan di permukaan bumi ini. Walaupun demikian, kita tetap membutuhkan aturan untuk mengatur masyarakat dan sedapat mungkin meminimalisirkan masalah atau konflik yang terjadi dalam masyarakat.
Selanjutnya, hukum dalam masyarakat. Yang pertama, fungsi hukum sebagai author of social control. Fungsi hukum sebagai social control bertujuan untuk memberikan satu batasan tingkah laku masyarakat yang menyimpang dan akibat yang diterima dari penyimpangan itu. Misalnya, membuat larangan, tuntutan ganti rugi, dan sebagainya. Yang kedua, fungsi hukum sebagai author of minority. Fungsi ini sebagai sarana perekayasa sosial, yaitu mengubah masyarakat dengan menciptakan perubahan dalam masyarakat menuju kemajuan yang terencana. Artinya, untuk menata kembali kehidupan masyarakat secara teratur sesuai dengan tujuan pembangunan bangsa kehidupan masyarakat. Yang ketiga, fungsi hukum sebagai simbol. Fungsi ini dimaksudkan untuk menyederhanakan rangkaian tindakan atau peristiwa tertentu sehingga mudah diperoleh pengertian yang bersifat umum. Yang keempat, fungsi hukum sebagai a politic instrument. Fungsi hukum sebagai sarana politik adalah untuk memperkokoh kekuasaan politik atau mengefektifkan pelaksanaan kekuasaan negara. Yang kelima, fungsi hukum sebagai integrator. Fungsi hukum ini untuk mengurangi konflik yang terjadi dan memperlancar proses interaksi pergaulan sosial. Artinya, hukum menjadi sarana untuk menciptakan keserasian berbagai kepentingan masyarakat sehingga proses pergaulan hidup berlangsung dengan tertib dan lancar. Hukum dalam masyarakat. Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa hukum adalah hal yang sangat urgent dalam masyarakat. Karena masyarakat tanpa hukum, maka akan terjadi kacau balau. Begitu pula sebaliknya, hukum tanpa masyarakat, maka hukum itu tidak berarti sama sekali. Nah, hukum dalam masyarakat ini mempunyai dua sifat. Yang pertama sifat pasif dan yang kedua sifat aktif. Sifat pasif, hukum itu dapat dilihat dari sejauh mana hukum itu menyesuaikan diri dengan masyarakat. Sedangkan hukum yang bersifat aktif, yaitu sejauh mana hukum itu dapat berperan aktif dalam mengembangkan dinamika masyarakat menuju suatu perubahan yang terencana. Dengan demikian, hukum sebagai alat untuk merubah masyarakat. Hukum yang digunakan sebagai sarana perubahan dalam masyarakat yaitu dapat berupa hukum tertulis dan hukum yang tidak tertulis. Hukum yang tertulis dapat berupa undang-undang atau jurisprudensi. Sedangkan hukum yang tidak tertulis merupakan kebiasaan masyarakat baik yang belum dikodifikasi ataupun yang telah dikodifikasi. Nah, berikut ini adalah kesimpulannya. Hukum merupakan suatu komponen yang dibutuhkan dan mutlak ada di setiap negara, baik itu di negara berkembang maupun di negara maju. Ketika suatu negara tidak mempunyai hukum, maka kejahatan akan menguasai penduduknya. Setiap manusia tentunya tidak ingin mengalami masa kurungan atas tindakan melawan hukum, baik itu perdata maupun pidana. Oleh karena itu, hukum dan manusia mempunyai hubungan. Konstitusi adalah sejumlah aturan-aturan dasar dan ketentuan-ketentuan hukum yang dibentuk untuk mengatur fungsi dan struktur lembaga pemerintahan, termasuk dasar hubungan kerja sama antara negara dan masyarakat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Hukum merupakan aturan yang berlaku dalam masyarakat dengan tujuan untuk menyelesaikan segala konflik yang terjadi di masyarakat. Masalah atau konflik sama sekali tidak bisa dihilangkan dari permukaan bumi. Walaupun demikian, kita tetap membutuhkan aturan untuk mengatur masyarakat dan sedapat mungkin meminimalisir masalah atau konflik yang terjadi dalam masyarakat. Sekian, terima kasih.